Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Wafi. Kita akan belajar bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia itu seru dan juga menyenangkan. Nah, di bab kedua ini kita akan belajar tentang teks fantasi atau disebut juga dengan teks narasi. Nah, di sini Ustazah kasih judul berimajinasi dalam cerita. Nah, semua orang pasti suka bercerita, entah itu cerita apapun pasti suka kalau bercerita maupun mendengarkan sebuah cerita. Nah, selanjutnya di sini Ustazah ada beberapa gambar. Yuk kita amati bersama. Nah, di gambar yang pertama, di situ ada seekor ulat raksasa yang dinaiki beberapa kurcaci yang lucu-lucu di situ. Terus ada di gambar yang kedua ada seekor Pegasus. Nah, Pegasus itu apa? Pegasus itu kuda bersayap. Nah, terus yang ketiga juga ada gambar pohon kacang raksasa. Nah, pohon ajaib. Nah, siapa di sini yang suka nonton dongeng ataupun membaca dongeng? Nah, di situ banyak imajinasi pasti ya kan? Nah, dari imajinasi tadi itu bisa dikembangkan menjadi sebuah cerita yang menarik. Nah, pernahkah kalian bermimpi menjadi penulis cerita fantasi seperti Harry Potter? Nah, karya-karyamu nanti akan dibaca oleh banyak orang dimanapun berada dan tulisanmu akan dinanti-nanti. Nah, pasti siapa dong yang gak mau ya kan tulisannya dinanti-nanti oleh banyak orang. Nah, bagaimana agar dapat menulis teks fantasi dengan baik? Yuk kita belajar bersama. Nah, kita ke pengertiannya dulu. Teks fantasi atau disebut juga dengan teks narasi. Nah, merupakan suatu konsep cerita fiksi yang dimana di dalam ceritanya mengandung suatu unsur imajinatif dari sang penulis. Tujuan teks fantasi itu sendiri membuat sang pembaca seolah-olah ikut masuk ke dalam dunia imajinatif dari sang penulis. Ciri-ciri teks fantasi. Yang pertama ada kemisteriusan, keajaiban, dan keanehan. Yang kedua, ide cerita terbuka terhadap daya khayal pengarang atau penulis, tidak dibatasi oleh realitas yang ada atau kehidupan nyata. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. Yang keempat, tokoh unik. Nah, unik di situ yang dimaksudkan memiliki kesaktian. Yang kelima, cerita fantasi bersifat fiktif. Yang keenam, penggunaan sinonim dalam cerita dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Bahasa yang digunakan sangat bervariasi, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Di situ tujuannya untuk sebuah cerita itu agar tidak monoton, nyambung sama masyarakat. Nah, bahasa yang digunakan itu bukan bahasa formal, melainkan bahasa sehari-hari. Next, selanjutnya ke struktur teks fantasi. Nah, di dalam teks fantasi itu mempunyai 4 struktur. Yang pertama ada orientasi. Apakah itu orientasi? Nah, di dalam orientasi itu terdapat tahap pengenalan yang berupa
Untuk mempermudah membuat tahapan di orientasi ini, yang pertama ceritanya tentang apa, terus ada siapa pelaku di dalam cerita, terus di mana cerita itu terjadi, dan kapan cerita itu terjadi. Jadilah di situ nanti orientasi atau tahap pengenalan sebuah cerita. Yang kedua, komplikasi. Nah, komplikasi pada bagian ini tokoh telah mengalami konflik atau permasalahan. Nah, konflik ini dapat berupa konflik tokoh yang berhadapan dengan kekuatan alam, atau tokoh dengan antar tokoh, ataupun tokoh dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, resolusi. Bagian ini merupakan tahapan penyelesaian atau peluraian. Nah, tahap ini bisa ditutup dengan akhir yang menyenangkan atau tidak. Nah, sedikit cerita yang berakhir tragis atau menyedihkan. Nah, di sini yang keempat, koda atau penutup akhir cerita. Nah, di sini dari resolusi tadi kan tahu mau kemana arahnya penutupnya, nanti mau sad ending ataukah happy ending. Ciri kebahasaan dalam cerita fantasi. Yang pertama, konjungsi urutan waktu. Nah, di dalam konjungsi urutan waktu nanti terdapat kata kemudian, seketika, tiba-tiba, sementara itu, lalu, selama, bersamaan, selanjutnya, akhirnya, dan lain-lain. Yang kedua, kata ganti. Nah, kata ganti merupakan kata yang menggantikan suatu benda atau hal. Kata ganti ini terdiri atas kata ganti orang, kata ganti petunjuk, dan kata ganti penanya. Nah, contohnya kata ganti orang itu seperti apa, Ustazah? Nah, kata ganti orang contohnya seumpama nih dalam kalimat, orang-orang hanya ternganga mendengarku berteriak. Nah, mendengarku, ku di situ merupakan kata ganti orang. Terus ada balasnya. Nah, nya di situ juga kata ganti orang. Dia, ia, itu termasuk kata ganti orang. Kalau kata ganti petunjuk contohnya ada itu. Terus kalau kata ganti penanya ada apa, siapa, mengapa, nah, dan lain-lain. Yang ketiga, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, kalimat langsung biasanya diucapkan oleh seorang tokoh. Adapun kalimat tidak langsung digunakan oleh pengarang dalam menceritakan tindakan tokoh tersebut. Kalimat tidak langsung bisa juga digunakan oleh tokoh saat menceritakan tokoh lain. Contoh kalimat langsung di situ ada, tadi aku melihat sebuah bayangan keluar dari kilatan guntur yang mendatangi lubang itu. Balasnya. Nah, kalau kalimat tidak langsung contohnya, dia menjelaskan pada Ozzy tentang apa yang telah terjadi pada dirinya. Kalau kalimat langsung di situ diceritakan oleh seseorang langsung. Nah, di situ ada contoh tuh balasnya. Nya di situ berarti kata ganti orang. Nah, langkah-langkah menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi. Nah, yang pertama harus mempunyai ide dulu. Apa yang mau kamu kembangkan di dalam sebuah cerita fantasi. Yang kedua, menciptakan tokoh-tokoh. Nah, tokoh-tokohnya kira-kira siapa saja nanti yang terlibat.
Yang ketiga, menentukan latar. Nah, latarnya biasanya ini menggunakan 2 dimensi. Nah, antara biasanya itu kenyataannya itu cuma sedikit karena namanya juga cerita fantasi, banyak khayalannya. Yang keempat, menciptakan alur. Nah, alurnya ditentukan dulu, mau mundur, maju, atau campuran. Yang kelima, mulailah menulis. Nah, unsur intrinsik cerita fantasi. Nah, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun suatu karya sastra. Di dalam karya sastra itu sendiri ada tema. Nah, tema itu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Ada alur. Nah, alur itu jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Nah, alur itu ada 3, alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Tokoh dan penokohan, yaitu karakter dari pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. Tokoh itu orang yang berperan. Kalau penokohan itu watak dari si tokoh. Latar yaitu tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Sudut pandang yaitu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Dan amanat itu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang sebuah cerita di dalam cerita dan penokohan. Nah, sekian paparan mengenai teks fantasi. Semoga bermanfaat, bisa menambah ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.